wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurholis dengan NPN 2241101. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menyampaikan presentasi dengan materi manajemen hutang. Dan jangan sampai di skip karena banyak sekali pengetahuan dan pengertian yang bisa kita pahami bersama. Pengertian dari manajemen hutang. Hutang atau pinjaman adalah tanggung wajib yang harus dibayar karena transaksi pembelian suatu barang atau jasa kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia akuntansi, pinjaman artinya pengorbanan ekonomis yang berkepentingan masa depan yang membentuk penyerahan aktifan dan jasa, serta sudah ada kesepakatan dengan dua belah pihak masa lalunya. Definisi sendiri memiliki standar keuangan yang menetapkan bahwa hutang melibatkan pihak ketiga yang dimaksud untuk membantu orang yang berhutang untuk membayar hutangnya. Banyaknya perusahaan yang harus bergerak di bidang konseling membantu orang yang berhutang untuk membayar hutangnya, yaitu banyak perusahaan juga yang menawarkan kredit rencana manajemen hutang untuk membantu orang yang terlibat hutang dan kredit yang besar agar keadaan keuangan mereka membaik. Dan definisi sederhananya dari manajemen hutang adalah praktik rutin yang lebih mengurangi pengeluaran uang daripada menghasilkan. Dan definisinya sederhana dan menghasilkan menyebutkan bahwa manajemen hutang adalah rencana pembayaran yang lebih struktur dari rencana oleh pihak ketiga dan merupakan hasil dari pemerintah, pengadilan, atau hasil inisiasi pribadi. Manajemen hutang juga memiliki rencana, yaitu hutang yang meliputi serangkaian langkah di mana pelayanan pihak ketiga bekerja dengan bantuan dari orang yang berhutang. Langkah pertama biasanya melibatkan penggabungan semua daftar kreditur yang jumlah yang dihitungkan pada masing-masing kreditur. Beberapa kreditur tidak layak untuk dimasuki ke dalam rencana manajemen hutang dan biasanya hutang menjamin seperti pinjaman mobil dan rumah tidak termasuk. Ketika data-data kreditur digabungkan dan jumlah hutang dijumlahkan, jumlah pemasukan dan pengeluaran dan penghutangan seperti pembayaran sewa, pembayaran mobil, biaya pengeluaran tempat tinggal, dan lain-lainnya. Itu juga dijumlahkan pihak ketiga membantu dengan rencana manajemen hutang. Kemudian membantu penghutang untuk menentukan jumlah maksimal dari uang yang tersedia dan dialokasikan untuk rencana pembayaran hutang. Dalam layak kasus layanan ini, pihak ketiga akan mencoba untuk menetapkan beberapa jumlah hutang dan tidak memasuki atau menurunkan bunga yang dikenakan selama periode pembayaran. Bagaimanapun penting untuk kita memahami bahwa berpartisipasi dalam perencanaan manajemen hutang akan berimbas pada nilai kredit dan kredit tidak tersedia dan tidak dapat diakses dalam waktu tertentu. Layanan manajemen hutang, ketika mencari bantuan dari layanan pihak ketiga, pastikan bahwa mereka terdaftar dalam biro yang bervariabel dan mereka tidak mengenai biaya layanan yang tidak termasuk akal untuk membuat rencana atau rancangan manajemen hutang. Biaya yang rendah diharapkan untuk layanan manajemen hutang namun tidak berdasarkan persentase dari hutang. Layanan tersebut seharusnya memulihkan kontrol keuangan dan tidak menempatkan seseorang ke dalam hutang lagi. Keuntungan layanan manajemen hutang antara lain yaitu mengatur segala hutang yang menjadikan pembayaran bulanan mampu dibayar orang yang berhutang. Lalu yang kedua ada mengatur dan bernegosiasi dalam kreditur untuk mengurangi cara bunga dan pembiayaan pembayaran atas nama orang yang berhutang. Dalam kebanyakan kasus, manajemen hutang dapat mengurangi keseluruhan pembayaran dan memerlukan biaya bunga atau penalti. Yaitu yang ketiga ada menjadi manajer keuangan. Baik di pribadi yang bersedia membantu dan memberikan pengarahan tentang pengaturan keuangan. Jenis hutang yang timbul atas pengelolaan keuangan menjadi dua jenis, yaitu hutang produktif. Jenis hutang yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat keuangan, misalnya untuk investasi, modal kerja, modal usaha, pembelian alat rumah, atau pembelian kendaraan yang agar bisa dipakai untuk membantu aktivitas pekerjaan. Dan hutang yang dipakai mengembangkan bisnis, pengusaha dapat memperoleh pendapatan
keuntungan dari keuntungan tersebut. Pengusaha dapat menggunakan untuk membayar cicilan atau melunasi hutangnya tersebut. Yang kedua adalah utang konsumtif. Hutang konsumtif adalah pinjaman dana yang digunakan untuk membutuhkan konsumtif. Utang ini bersifat tidak mendesak atau tidak terlalu penting. Oleh karena itu, jenis utang ini dapat dimiliki dampak positif dan justru dapat menambah masalah finansialmu. Jenis-jenis utang langkah menengah yaitu utang jangka menengah pinjaman dana yang mempunyai waktu pelunasan sekitar 5-10 tahun. Sedangkan ciri-ciri utang jangka menengah antara lain yaitu waktu pelunasan pinjaman sekitar 5-10 tahun, lalu nominal utang tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil, dan pendapatan suku bunga dalam pinjaman. Adakah pihak lembaga keuangan yang meminta jaminan atau tidak? Hal ini tergantung dari besarnya hutang atau ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah jenis hutang jangka panjang, yaitu jenis hutang jangka panjang adalah pinjaman dana yang masa pelunasan yang paling lama. Jangka waktu dari hutang ini bisa dicari atau per tahun. Yaitu terdiri dari modal ventura, yaitu bentuk penyertaan modal suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang memerlukan modal dalam jangka waktu tertentu. Yaitu yang selanjutnya ada hipotek, instrumen hutang dengan cara pemberian tanggung terhadap properti dan pinjaman kepada kreditur. Cara ini dapat dilakukan untuk jaminan atas kewajiban. Lalu ada saham, bukti kepemilikan sebuah perusahaan dan para pemegang saham. Nantinya mereka akan mendapatkan capital gain dividend, yaitu selanjutnya ada utang obligasi, instrumen keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan dan dijual ke penanaman modal. Perusahaan yang akan menerbitkan yaitu surat berharga berisi perjanjian atau jumlah pembayaran pada periode tertentu. Lalu ada saham preference, yaitu jenis saham yang memberikan pendapatan tetap terbentuk dividen, yaitu bentuk dari saham reference adalah surat berharga komersial yang dijual oleh perusahaan saham. Penerima pendapatan dalam saham reference dapat menggunakan sistem QUART, yaitu dengan jarak ritual utang dari lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan yang dibutuhkan jaminan dan dibayar secara amortasi atau dicicil. Itu ada jurnal utang yang terdiri dari jurnal utang usaha yang belum ditagih pada saat barang atau jasa diterima. Jika perusahaan menerapkan akun belum ditagih pada saat barang atau jasa diterima perusahaan, sistem akan melakukan jurnal utang usaha yang belum ditagih dengan jurnal persediaan. Hal ini dilakukan untuk mengakui barang atau jasa yang sudah dipesan dan diseterimakan ke perusahaan sebagai hak aktivitas perusahaan. Lalu ada jurnal utang usaha yang ditagih pada sefaktur diterima. Pada saat awal diterima barang persediaan, saat itulah terjadi pencatatan pada jurnal utang usaha di akun persediaan yang akan disandingkan dengan akun utang usaha yang belum ditagih. Namun pada saat diterimanya tagihan dari pemasukan jurnal utang usaha mencatat akun utang usahanya yang belum ditagih, account payable unpayable, yaitu disandingkan dengan akun utang yang usah ditagih, yaitu akun payable bill atau akun usaha, account payable. Dari penjelasan tersebut saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari hutang tidak bisa dimiliki oleh perusahaan besar saja. Usaha kecil menengah atau UMKM pun banyak yang memiliki hutang. Pada umumnya, hutang digunakan oleh perusahaan yang baru berkembang untuk mengembangkan bisnisnya. Perlu diingat bahwa mempunyai hutang pada suatu bisnis yang sedang dijalani bukanlah sebuah kesalahan, hanya saja kamu perlu memperhatikan keuangan untuk bisnismu. Dan perlu kita kutip bahwa jika kita memiliki permasalahan hutang piutang, kita bisa mengelarkan bukan hanya dengan sepintas, tapi kita harus bertahap dan kita harus lebih memperhatikan keuangan. Karena suatu cara memperhatikan keuangan merupakan cara ampuh untuk kita menyelesaikan hutang piutang kita pribadi maupun kelompok atau individu. Terima kasih. Itu saja dari penjelasan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nurholis pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan pernah bosan untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.